Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dan diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Perfect. Kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Oleh karena kami semua umat-Mu selalu berada di dalam kasih, kemurahan dan perlindungan Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Engkau kiranya memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak saja menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman di tengah-tengah perjalanan hidup beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 9, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membaca dalam Alkitab DB1. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak ada tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari malam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara kemuliaan dan juga penderitaan adalah 2 hal yang sangat berbeda. Kita kadangkala mengatakan atau ada di dalam benak kita, kemuliaan itu seringkali kita mengungkapkan adalah sebuah perjalanan hidup yang dipenuhi dengan pujian. Kemuliaan itu adalah sebuah perjalanan kehidupan yang dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Bahkan sebuah perjalanan kehidupan yang dipenuhi dengan hal-hal kemenangan, keagungan, bahkan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, kalau kita berbicara tentang penderitaan, seringkali orang mengatakan bahwa penderitaan berarti perjalanan hidup yang sangat tidak baik. Atau kadangkala juga orang mengatakan bahwa ketika kita menderita, itu berarti perjalanan hidup yang tidak menyenangkan. Nah, kita belajar dalam pembacaan firman kita pada saat ini, yang penginjil Markus bercerita tentang Yesus yang sedang melakukan sebuah perjalanan menuju ke sebuah gunung yang bernama Gunung Tabor. Di situ Yesus melakukan perjalanan bersama dengan 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes.
Nah, dalam perjalanan itu ketika mereka melihat Yesus berada di atas gunung, Yesus sedang melakukan sebuah percakapan dengan dua orang, yaitu Elia dan Musa. Dalam percakapan itu, ketiga murid ini mereka mendengar bahwa ternyata pada saat mereka tiba di Yerusalem, Yesus akan menggenapi semua percakapan, bahkan ucapan-ucapan yang sudah ia lakukan dan ia lontarkan, yaitu penggenapan Taurat, penggenapan nubuatan tentang Mesias yang akan datang, bahkan juga tentang penebusan yang semuanya ada di dalam Kristus. Saudara-saudari, ketika mereka mendengarkan tentang percakapan itu, ada satu hal menarik yang dilontarkan dalam sebuah ucapan oleh Petrus. Ketika dia mengatakan sebaiknya kita berada di atas gunung saja. Kita mendirikan 3 kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Berarti dalam pemikiran Petrus kita berada di sini saja untuk senang-senang. Untuk apa kita harus turun dari gunung dan kemudian melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem? Yang pasti dalam perjalanan itu ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka pasti akan mengalami hal yang berat. Suatu hal yang ada dalam kepahitan dan juga sakit tetapi penuh dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, kalian harus turun dari gunung, harus menuju ke Yerusalem, karena setiap orang termasuk dengan murid-murid Yesus harus melakukan misi untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Sama dengan kita sebagai umat yang percaya. Kita berada di dalam minggu sengsara. Bagaimana kita harus mengingat, kita harus menghayati penderitaan, kesengsaraan yang Yesus sudah derita di dalam perjalanan kehidupannya. Pada saat Yesus menyuruh ketiga muridnya untuk turun dari atas gunung itu, mengatakan kepada mereka ada misi yang harus mereka lakukan. Sama juga dengan kita, setiap orang yang percaya yang hidup di zaman sekarang ini. Orang yang percaya tidak hanya memikirkan kemuliaan yang akan terus ada dalam kehidupannya, berada di dalam zona nyaman. Tetapi semua orang percaya harus keluar dari zona nyaman dan harus menghadapi setiap penderitaan di dalam perjalanan kehidupan ini. Kita ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika Rasul Paulus dia berkata bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga harus menderita untuk Dia. Maka yang harus kita sadari adalah percaya dan juga menderita ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap manusia. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita juga disadarkan bahwa kepada kita sekalian pasti memiliki salibnya masing-masing. Setiap orang percaya akan memikul salib untuk menuju kepada kemuliaan Allah yang sempurna itu. Tapi yang harus kita ingat saudara-saudari, bahwa ketika Tuhan menempatkan salib di atas pundak kita sebagai manusia, maka Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri memikul salib dalam penderitaan itu. Karena Tuhan pasti akan memampukan kita, Tuhan pasti akan menguatkan kita, bahkan Tuhan pasti akan mendampingi kita untuk berjalan memikul salib menuju ke jalan kemuliaan Tuhan. Dari seluruh kehidupan itu digambarkan dalam dua, yaitu penderitaan dan juga kemuliaan. Maka dalam memikul salib Kristus, kita tidak boleh mengeluh. Dalam memikul salib Kristus, kita harus tetap percaya dalam kesetiaan, dalam keteguhan iman, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun kita menderita, tetapi kita akan mencapai kemuliaan yang telah disediakan oleh Allah dalam damai sejahtera-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.